semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, jadi adik-adik mahasiswa profesi fisioterapi Fakultas Keperawatan UNHAS, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen pelaksanaan fisioterapi pada kasus proses shoulder. Jadi frozen shoulder seperti yang kita tahu itu ada 3 fasenya. Yang pertama itu fase akut atau yang biasa kita sebut fase freezing, di mana pada 2 bulan sampai 9 bulan pertama aktualitas nyeri pada bahu itu akan sangat-sangat tinggi. Kemudian dilanjut ke fase frozen, di mana pada 4 bulan sampai 12 bulan kemudian tingkat nyerinya sudah mulai menurun, tetapi ditambah dengan kekakuan pada sendi bahu yang mulai meningkat. Dan fase terakhir itu fase recovery atau yang biasa kita sebut fase thawing, di mana pada 2 bulan sampai 24 bulan selanjutnya tingkat kekakuan dan tingkat nyeri dari frozen shoulder ini sendiri akan mulai berangsur-angsur menurun. Jadi frozen shoulder itu pada umumnya ditandai dengan nyeri dan kekakuan. Ciri umum yang kita bisa lihat atau kita bisa observasi dari frozen shoulder yaitu adalah pola kapsuler pada sendi bahu. Kita akan melihat bagaimana caranya kita melakukan pemeriksaan untuk mengarahkan diagnosis kita ke frozen shoulder. Jadi untuk yang pertama, saat kita menganamnesis, kita usahakan tanyakan nyerinya kira-kira kapan terjadi, terus kemudian apakah pada saat malam atau pada saat bangun pagi itu nyerinya bertambah atau tidak. Karena biasanya untuk pasien-pasien yang frozen shoulder, mereka sering mengeluhkan nyeri yang bertambah pada saat malam hari, atau pada saat habis beraktivitas berat mau istirahat nyerinya bertambah. Kemudian kita juga perlu tanyakan apakah pasien ini juga ada kondisi-kondisi atau komorbid lain seperti hiperglikemia, karena untuk pasien-pasien dengan gula darah yang tinggi itu juga akan mempengaruhi prognosis dari recovery frozen shoulder itu sendiri. Jadi kita harus selalu kontrol untuk pasien-pasien yang frozen shoulder dengan keluhan hiperglikemia juga. Jadi untuk yang pertama, kalau inspeksi kita cukup lihat bagaimana posisi atau alignment dari bahu, biasanya tidak akan terlalu berbeda secara signifikan dari segi anterior. Tapi kalau dari segi lateral, coba boleh berdiri menghadap ke sana. Biasanya untuk pasien-pasien dengan frozen shoulder, kita bisa lihat bahunya kalau dari segi lateral mungkin agak maju ke arah ventral atau ke arah dorsal. Jadi dia hampir mirip-mirip dengan shoulder impingement. Jadi itu bisa menjadi perhatian juga untuk kita. Untuk orientasi kita bisa minta Mas coba ambil dompetnya dengan tangan kanan. Ini kasusnya keluhannya di tangan kanannya. Biasanya pasien akan kesulitan mengambil atau ya kembali. Coba Mas sentuh tangan saya di atas ini. Biasanya pasien akan sulit mengangkat tangannya karena gangguan di shouldernya. Untuk TFGD yang pertama kita bisa lakukan gerakan aktif. Jadi kita minta pasien untuk, misalnya ini kasusnya di kanan, kita boleh lakukan satu persatu sisi, kanan dulu baru kiri, tapi biasanya saya lakukan dua-dua bersama untuk membandingkan. Jadi coba Mas angkat dua-dua tangannya ke depan. Yes. Oke, stop. Nah, biasanya untuk pasien-pasien dengan frozen shoulder, walaupun dia bisa mengangkat tangannya atau melakukan gerakan fleksi, dia akan cenderung lari dari alignment normalnya. Jadi mungkin dia bisa mengangkat ya sekitar 110-120, tetapi alignmentnya tidak akan sama dengan tangan yang sehat biasanya, karena dipengaruhi dari pola kapsuler pasien itu sendiri. Jadi dia agak miring sedikit
ke atau berdeviasi sedikit ke lateral. Begitupun coba rentangkan tangannya keluar. Biasanya tangan yang sakit akan tertahan, kemudian tangan yang sehat itu akan lebih naik. Dan kita selalu tanyakan apakah ada keluhan nyeri atau kaku atau keluhan lain. Oke, coba tangannya gini mas, putar keluar tangannya. Nah, untuk ekstrotasi itu biasanya akan juga sangat terbatas, balas rotasi. Oke, kembali. Kita lakukan gerakan pasif. Fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, adduksi, eksternal rotasi, internal rotasi. Jadi untuk pada saat gerakan PFGD ini atau gerakan pasif ini, kita juga langsung bisa menilai kira-kira keterbatasannya seperti apa, pola kapsulernya ada atau tidak, karena seperti yang kita tahu pola kapsuler abduksi lebih terbatas daripada ekstrotasi dan terbatas daripada endorotasi. Jadi kalau teman-teman menemukan pola kapsuler itu, kita langsung mengarahkan kita bisa mengarahkan diagnosis kita ke frozen shouldernya. Kemudian untuk painful arc seperti yang saya bilang tadi, gerakannya simpel, kita minta saja pasien untuk merentangkan. Coba rentangkan tangannya. Nah, biasanya kalau positif dari painful arc ada nyeri ataupun kaku yang dirasa pasien pada derajat abduksi shoulder 60 sampai 120 derajat. Jadi itu kita bisa mengarahkan diagnosis kita ke frozen shoulder. Kemudian untuk drop arm test itu kita bisa lakukan dengan gerakan fleksi sekitar 40 sampai 60 derajat ditambah sedikit abduksi. Kemudian kita minta pasien untuk coba Pak nanti tahan dorongan saya. Oke, lemas. Hasil tes positif pada tes ini kalau pasien tidak mampu menahan tahanan kita, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada masalah pada kapsul sendinya. Kemudian kita juga bisa lakukan palpasi untuk mencari tahu apakah kekakuan atau nyeri dari shoulder pasien ini pengaruh dari mungkin ada masalah di tendon bicepsnya, tendon biceps. Jadi kita palpasi bicipital groove atau di bagian posterior atau di bagian lateral untuk juga apakah ada kemungkinan cederanya itu dari tendon rotator cuff-nya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih spesifik juga untuk frozen shoulder, kita bisa lakukan GPM supaya kita bisa lebih memastikan bahwa ini betul-betul frozen shoulder. Oke, jadi GPM kita bisa ambil untuk gerakan craniocaudal. Biasanya untuk pasien dengan frozen shoulder, endfeel-nya dari pemeriksaan ini itu biasanya ada endfeel hard, keras, tidak elastis seperti sendi normal pada bahu, dan pasien akan mengeluhkan nyeri ataupun kita bisa merasakan ada resisten dari sendi bahu pasien itu karena ada pola kapsuler yang menahan gerakan eksternal. Kemudian untuk ventrodorsal atau anterior posterior kita bisa lakukan gerakan seperti itu, dan endfeel-nya kira-kira akan sama. Ada endfeel hard yang semestinya itu endfeel elastis untuk sendi bahu yang normal. Jadi mungkin itu gerakan GPM yang bisa kita lakukan. Jadi untuk lebih memastikan bahwa pasien ini betul-betul mengalami frozen shoulder. Ya, jadi sekian untuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada pasien dengan keluhan nyeri bahu dan kita curiga ada frozen shoulder. Kita akan beralih ke penanganan fisioterapi untuk kasus frozen shoulder ini. Ya, jadi untuk penanganan kasus frozen shoulder, yang pertama untuk preliminary, jadi kita bisa berikan IR ataupun SWD
Kemudian untuk menurunkan nyerinya kita bisa berikan antara tes atau interferensi tergantung yang tersedia. Tekniknya juga kontraplanar ya. Ya, selanjutnya untuk friction kita bisa lakukan gerakan friction untuk area anterior, lateral, kemudian posterior. Jadi kita lihat posterior ya, bisa di area anterior superior, apalagi kalau di daerah acromialnya, atau posterior superior. Jadi kita perlu lokalisir di mana titik nyerinya yang paling dirasakan oleh pasien. Ya, selanjutnya itu gerakan traksi translasi. Jadi pertama-tama kita harus posisikan bahu pasien itu di pinggir bed supaya kita lebih leluasa untuk menggerakkan bahu dari pasien. Kemudian yang pertama kita lakukan gerakan traksi translasi dari arah kranial ke kaudal ya. Jadi yang pertama kita pastikan dulu bahu pasien itu dalam posisi eksorotasi. Kemudian kita fiksasi dengan lengan kanan. Yep. Kemudian tangan kiri kita itu sebagai tangan penggerak ke arah kaudal. Jadi gerakannya seperti ini ya. Yep. Ya. Jadi pastikan kita mengarahkan roll slide-nya itu ke arah kaudal. Yep. Dan pastikan kita mengambil momentum gerakan itu dari lutut, bukan dari ekstremitas superior kita, karena kita akan sangat-sangat mudah lelah kalau kita mengandalkan ekstremitas superior kita. Jadi kita mengarahkan momentum tubuh ya, biomekanik tubuh kita. Oke, itu untuk traksi translasi dari kranial ke kaudal. Kemudian kita bisa juga berikan traksi translasi dari arah posterior ke anterior. Jadi gerakannya sama, pastikan kita dalam posisi eksternal rotasi dari sendi bahu pasien. Kemudian kita roll and slide dari arah posterior ke anterior. Ya, selanjutnya untuk gerakan traksi translasi kita juga bisa berikan ke arah posterior jika kita menemukan kapsul posterior itu ya jadi masalah utama dari keluhan pasien. Caranya kalau tadi ke arah kraniokaudal dan posterior anterior itu kita posisikan dengan pasien full eksorotasi ini, kita cukup dalam keadaan posisi netral dari sendi bahu. Kemudian kita fiksasi seperti biasa di lengan atas, dan lengan kiri kita itu yang menggerakkan ke posterior. Jadi kita traksi, translasi, traksi, translasi, traksi, translasi. Oke, mungkin sekian untuk traksi translasi. Jadi selanjutnya kita bisa berikan PNF fungsional untuk strengthening dari pasien ini. Caranya adalah kita posisikan pasien dalam posisi abduksi, kemudian kita akan arahkan gerakan fleksi ke atas sambil eksternal rotasi, kemudian kembali ke bawah ke posisi internal rotasi. Jadi gerakannya seperti ini. Coba Pak angkat tangannya ke atas. Oke, kemudian genggam, bawa kembali ke bawah. Oke, sekali lagi coba bukan jarinya, angkat tangannya ke atas. Bagus. Genggam, bawa kembali ke bawah. Ya, jadi boleh lakukan 8 sampai 10 kali pengulangan dengan 3 sampai 4 kali repetisi. Ya, selanjutnya untuk stretching kita bisa gunakan dynamic stretching. Dalam kasus ini kita pilih wall exercise. Jadi yang pertama wall exercise untuk menambah gerakan fleksi pada pasien. Kita bisa lakukan dengan coba Pak Mas menghadap ke tembok, mundur sedikit dulu. Oke, rentangkan tangannya sampai tembok. Yuk, terus ya. Lihat, ikuti gerakan saya ya. Kita pelan-pelan maju sambil gerakan tangannya ke atas, angkat tangannya ke atas, terus sampai rapat di tembok.
Ya. Nah, jadi intinya goalnya pasien itu harus lakukan gerakan fleksi dengan alignment lurus seperti ini, dan kemudian badan serta bahunya, jadi badan, bahunya, tangannya, lengannya kira-kira rapat ke tembok. Kemudian kita perhatikan kakinya juga rapat ke tembok. Jadi untuk membandingkan, kita juga bisa minta pasien melakukan dengan tangan yang sehat. Jadi itu sebagai goal dari pasien bahwa seperti ini loh gerakan yang dia bisa atau dia harus capai untuk sisi anterior. Kita akan beralih ke sisi lateral. Caranya sama, tetapi kita minta pasien menghadap miring terhadap temboknya. Jadi posisi gini, rentangkan tangannya. Kemudian sama, kita mendekati tembok sambil kita gerakan tangan kita ke atas dan usahakan rapat di tembok. Jadi intinya bahwa lengan pasien ini rapat, kemudian badannya juga pun rapat, dan kakinya juga masuk sedikit. Iya. Masuk ke kaki kiri. Iya. Jadi ini untuk memaksimalkan gerakan abduksi dari pasien. Jadi kita juga sama, kita bisa bandingkan untuk lengan yang sakit dan lengan yang sehat untuk menjadi standar penyembuhan atau standar yang harus dicapai dari lengan sakit si pasien. Mungkin seperti itu untuk penanganan pada kasus frozen shoulder. Kita bisa diskusi lebih lanjut untuk terkait